Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang definisi maqasidus syariah di era Asy-Syatibi dan sebelum Asy-Syatibi. Kesimpulan di video yang lalu itu menunjukkan bahwa hingga pada era Asy-Syatibi pun maqasidus syariah belum didefinisikan secara eksplisit, meskipun oleh sebagian pakar dikatakan bahwa Asy-Syatibi dianggap telah memberikan pengertian dalam konteks penggunaan metode al-manhaj at-taqribi dalam memberikan definisi maqasidus syariah. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan para sarjana kontemporer yang turut berkontribusi dalam memberikan pengertian atau ta'rif. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Ibnu Asyur. Beliau menulis buku yang sangat populer, Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Dalam buku tersebut, beliau menawarkan satu definisi yang berpijak pada dikotomi antara maqasidus syariah al-'amah dan maqasidus syariah al-khassa. Artinya, Ibnu Asyur dalam memberikan definisi membedakan antara maqasid yang bersifat umum dan maqasid yang bersifat khusus. Adapun definisi yang ditawarkan oleh Ibnu Asyur terkait tentang maqasidus syariah al-'amah, yaitu al-ma'ani wal hikam al-malhudha lisyari' fi jami'i ahwali tashri' au muqdamiha. Maksudnya bahwa Ibnu Asyur memberikan definisi tentang maqasidus syariah itu sebagai ma'ani dan al-hikam, hikmah-hikmah yang diperhitungkan, yang dipertimbangkan, yang diperhatikan oleh syari', yaitu pembuat syariat Allah, fi jami'i ahwali tashri' au muqdamiha, di dalam semua kondisi pensyariatan hukum Islam. Itu artinya Ibnu Asyur memandang maqasidus syariah sebagai al-ma'ani wal hikam, atau makna dan hikmah di balik pensyariatan sebuah hukum. Yang kedua, ulama yang juga tidak kalah populer, salah satu pakar maqasid dari Maroko, yaitu Muhammad Al-Alfasi, dalam bukunya yang juga sangat populer, Maqasidus Syariah wa Makarimuha, memahami maqasidus syariah sebagai tujuan al-ghayah dan rahasia-rahasia al-asrar yang dikehendaki syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya. Itu sebabnya menurut Al-Fasi bahwa maqasidus syariah itu adalah tujuan ditetapkannya sebuah hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam setiap hukum yang terkandung di dalam teks, baik itu Al-Quran maupun hadis, pasti di dalamnya mengandung tujuan al-ghayah. Selain itu, di dalamnya juga mengandung al-asrar, rahasia-rahasia di balik dari pensyariatan atau penetapan sebuah hukum tadi. Itu definisi dari Al-Fasi. Kemudian definisi yang lain yang juga dikemukakan oleh tokoh maqasid abad kontemporer ini, yaitu Ahmad Ar-Raisuni
dalam banyak literatur, dalam banyak karyanya menyebutkan bahwa maqasidus syariah adalah tujuan akhir dari penetapan syariat dalam merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Al-ghayat allati wada'at syariah li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad. Oleh sebab itu maka Ar-Raisuni melihat bahwa maqasidus syariah itu adalah sebagai tujuan akhir, ghayah dalam penetapan sebuah hukum, yang mana setiap hukum itu dalam rangka untuk kemaslahatan umat manusia, limaslahatil ibad. Muhammad Sa'ad Mas'ud Al-Yubi dalam disertasinya yang berjudul Maqasidus Syariah wa alaqatuha bil adillah asy-syar'iyyah, setelah merangkum beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar, kemudian beliau menyimpulkan bahwa definisi yang menurut beliau jami' mani', yang sangat lengkap, terukur, sistematis, yaitu makna-makna atau hikmah-hikmah yang dilestarikan oleh syari' dalam pensyariatan, baik secara umum maupun khusus dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Kalau kita cermati dari definisi ini, sesungguhnya beliau hanya mengedit dari beberapa redaksi pengertian atau definisi yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Itu sebabnya maka dengan demikian Al-Yubi berusaha untuk mengakomodasi dari beberapa takrif sebelumnya itu. Yang terakhir yaitu saya kemukakan definisi dari Yasir Auda. Kita tahu beliau salah satu tokoh maqasid yang sangat populer. Beliau punya lembaga Maqasid Institute Center di London. Kemudian beliau ini adalah salah satu ulama kontemporer yang sangat produktif, dan buku-bukunya hampir seluruhnya orientasinya pada kajian maqasid. Menurut beliau bahwa maqasidus syariah dipahami sebagai kemaslahatan atau kumpulan-kumpulan maslahat yang menjadi tujuan daripada pemberlakuan hukum berdasarkan pada penjelasan syari' atau pada dugaan kuat seorang mujtahid atau dhannul mujtahid. Itu sebabnya dalam konteks ini pemberlakuan hukum itu sebenarnya tidak hanya bersumber pada syari' yaitu Allah dan Rasulnya, tetapi syari' di situ memungkinkan seorang mujtahid, di mana seorang mujtahid berusaha memahami teks yang bersumber dari Allah atau Rasulnya. Oleh sebab itu maka dari sekian definisi ini maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya definisi-definisi yang beragam tadi bisa kita simpulkan dalam 3 kategori ini. Yang pertama, ulama memahami maqasid sebagai al-maslahah. Ini seperti Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Yasir Auda, bahwa maqasid itu adalah al-maslahah itu sendiri. Kemudian maqasid dipahami sebagai al-ghayah atau tujuan. Ini diungkapkan oleh Ar-Raisuni dan Al-Fasi. Yang ketiga yaitu maqasid dipahami sebagai al-ma'ani wal hikam, yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah atas pensyariatan sebuah hukum, yang redaksi ini digunakan oleh Ibnu Ashur dan Al-Yubi. Oleh sebab itu maka jika kita rangkum, maka sesungguhnya beragam ungkapan dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa maqasidus syariah sangat identik dengan beberapa reasoning atau ta'lilat atau illah atau sebab dan rahasia-rahasia asrar dari seluruh rangkaian proses
tasyri' atau pembentukan sebuah hukum. Pada tataran ini, maka maqasidus syariah sebagai sebuah terminologis dipahami oleh ulama, baik itu klasik maupun kontemporer, sebagai sebuah tujuan dari setiap pemberlakuan sebuah hukum, yang mana hukum itu bersumber dari Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas pada video yang lain berhubungan dengan klasifikasi antara maqasid asy-syari' fil khitab dan maqasidus syari' fil ahkam.